Jadi setelah diruda paksa atau diperkosa, dibunuh, kemudian harta dari korban ini diambil. Dia teriak, bang, karena kaki. Oke. Mayat bang. Dari sini berarti semakin kencang aromanya. Kita sempat cerita ke Mas Putra, uang sebanyak itu untuk apa dari pelakunya? Buat judi online. Kalau cuma hukuman 20 tahun atau seumur hidup itu kayak masih terlalu enteng. Masalah nyawa harus balas nyawa. Misteri penemuan mayat wanita dengan tangan terborgol di sebuah kebun di Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya terkuak. Berdalih sakit hati, pelaku tega merencanakan pembunuhan korban yang merupakan mantan pacarnya. Ironisnya, sebelum menghabisi nyawa korban, para pelaku tega memperkosa dan menganiayanya. Apa benar motif para pelaku hanya sakit hati? Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews 5. Pemirsa, saat ini saya berada di TKP tempat pembunuhan ataupun tempat ditemukannya seorang wanita yang tewas terborgol di sebuah kebun. Dan di samping kiri saya tampak sudah ramai kerumunan warga karena hari ini telah diselenggarakan olah TKP oleh pihak kepolisian setempat. Kita akan langsung coba melihat olah TKP-nya. Diketahui sebanyak 65 adegan rekonstruksi diperagakan langsung oleh ketiga pelaku di lokasi kejadian. Masyarakat yang hadir tak kuasa menahan emosi ketika melihat ketiganya dihadirkan. Terlebih saat sosok Rafli Ramana Putra hadir. Hujatan dan makian pun dilontarkan, sementara pelaku hanya bisa tertunduk layu. Tadi polisi sempat menunjukkan barang bukti yaitu pisau. Hukum rimba aja, hukum rimba. Membubarkan warga yang melihat para pelaku yang dihadirkan langsung di olah TKP pada hari ini, pemirsa. Sekarang para pelaku dibawa kemana, Pak? Ke ini kendaraan patroli Polda Metro, kendaraan tahanan Polda Metro. Kendaraan tahanan. Tadi olah TKP berlangsung jam berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Dimulainya Jam berapa dari Polda Metro tadi? dari Polda Metro ya, Pak? Iya, sekitar jam 11. Ketiga pelaku langsung dihadirkan, Pak, di sini. Iya. Pemirsa, di belakang saya masih dilakukan rekonstruksi atau reka adegan dari pembunuhan Amelia Putri.
Dan yang digaris polisikan itu adalah rumah kontrakan dari pelaku, di mana korban dihabisi ataupun dibunuh dari para pelaku ini. Kurang lebih ada 65 reka adegan. Dan untuk mengetahui bagaimana awalnya kasus ini terkuak, sudah bersama saya Kapolsek Cisauk AKP Dadi. Selamat siang Bapak. Bapak mungkin boleh kita agak mendekat ke sebelah sini kali ya Pak. Rekonstruksi tadi sudah diselenggarakan begitu Pak. Tapi untuk asal muasal kasus ini terkuak bisa diceritakan Pak, bagaimana? Awal mula tanggal 10 Juli itu ada laporan kehilangan, terus kita interogasi terus keluarganya, dia berteman sama siapa selama ini pergaulannya, ya udah kita masih kosong, dalam artian belum menemukan siapa pelakunya, karena saya tanya siapa dia pacarnya ada, ternyata ini mantan pacarnya. Pada saat penemuan jasad ini dari Polsek Cisauk mendapatkan laporannya dari mana Pak? Adanya kecurigaan warga yang pada saat itu dia kok ada bau busuk yang sangat menyengat, kan? Dicarilah sumber bau busuk itu, ternyata diketahui di belakang, di semak-semak itu. Lanjut masyarakat lapor ke Polsek. Nah, kita langsung datang ke TKP, cek TKP dan olah TKP, benar diduga adanya mayat. Nah, pada saat penemuan ataupun pada saat Polsek Cisauk datang ke lokasi untuk kondisi jasad mayat tersebut, apakah masih utuh, masih bagus, atau sudah mulai membusuk Pak? Pada saat kita cek, ternyata korban itu atau mayat itu ditutupi oleh semak-semak, ranting-ranting sudah mengering gitu. Kita buka, kita terlihat bahwa korban menggunakan pakaian warna merah muda atau pink gitu ya. Tapi terlihat juga diamati lebih lanjut tangan korban ke belakang gitu terborgol. Kemudian juga terlihat di bagian atasnya ada gunting dan pisau. Gunting dan pisau alat bukti masih tertempel di jasad korban. Kalau dari perkiraan ataupun dari hasil otopsi pada saat penemuan ini jasad korban sudah meninggal berapa hari Pak? Kurang lebih seminggu ya. Dari laporan kejadian itu tanggal 10, keluarga korban katanya kehilangan tanggal 8. Tanggal 8. 2 hari dia baru laporan. Ditemukannya mayat ini tanggal 16, hari Rabu tanggal 16 2025. Kita cocokkan, kita identifikasi korban dengan keterangan keluarga. Kita punya kesimpulan bahwa pelakunya adalah memang ya mantan pacar. Kalau misalkan kita berbincang sambil mendekati rumah pelaku, boleh Pak? Dan ini berarti masih dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut ya Pak ya? Betul. Garis polisi masih masih proses lebih lanjut. Nah Bapak, pada saat mengetahui bahwa ini rumah mantan pacar dari korban, tindakannya langsung menggeledah, langsung menangkap, atau posisi si pelaku ini ada di mana Pak? Kita tentunya menggunakan IT gitu, nomor HP dan sebagainya kita identifikasi, kita ada di mana, dia didapati bahwa dia berada di Jawa Tengah, Tegal. Berarti pada saat itu pelaku tidak ada di rumah? Tidak ada di rumah. Diperbolehkan Mas ke dalam? Boleh saya? Boleh silakan. Oke. Eksekusinya dia tidak di dalam rumah, tapi dia di samping di sini ya. Gitu. Kameramen saya akan berusaha untuk. Dia di samping di sini, bisa mendekat? Di mana sebenarnya eksekusi dilakukan Pak? Boleh ditunjukkan Pak sama penonton iNews Files? Sekitaran sini. Dan ini adalah lokasi eksekusi. Betul. Ini jujur ya Pak, saya sampai merinding. Lokasi pembunuhan Anelia Putri dari 3 pelaku ya? Ya, dia udah dicekek dan sebagainya di sini, baru dia dibawa ke luar, hendak dibuang. Tapi 3 pelaku itu di sini dia menghabisi nyawa korban.
Ini saya masih merinding, tapi kalau misalkan pada saat eksekusi di sini ini sudah cukup bersih, berarti pelaku sudah menyiapkan dengan demikian rupa untuk membersihkan. Baik dia tempat kejadian perkara maupun tubuh korban saja dia bersihkan. Sempat ada pikiran dari para pelaku ini untuk menghilangkan jejak. Ya, menghilangkan jejak begitu. Terus di bawah di sini diangkat sampai ke belakang ya dia, Pak. Baik, setelah dibunuh, pemirsa dieksekusi, dibuang di kebun belakang. Bisa ikuti kami pemirsa. Ini lebih pada kebun ya, semak-semak gitu ya, karena tidak ada cocok tanam maupun apa, hanya sekedar semak-semak. Nah, ini proses dia pelaku membawa di sini, diletakkan di sini sementara. Awalnya digotong, dibawa dan diletakkan ke sini sebelum dibuang di sana. Nah, kemudian di sini juga pelaku masih melakukan eksekusinya dengan memukul korban dengan batu, baik mukanya maupun dadanya. Dan di sini juga udah mulai dia eksekusi menusuk dengan pisau dan gunting. Korban diduga sudah nggak berdaya lagi. Perilaku kekerasan boleh jadi merefleksikan kedalaman bobot perasaan negatif yang ada pada diri si pelaku. Jadi maaf, ini pengerusakan yang sedemikian parah terhadap korban barangkali cerminan dari betapa eksplosifnya, entah itu gelegak amarah, kebencian, sakit hati, cemburu, dendam atau sejenisnya yang ada pada diri si pelaku. Begitu kentalnya perasaan negatif itu sehingga seakan-akan tidak cukup bagi pelaku untuk mendapatkan kelegaan hanya dengan melancarkan tanda petik 1 atau 2 tusukan saja. Hanya tusukan yang bertubi-tubi yang seolah akan membuat pelaku mengalami ketenangan dan kelegaan. Pemerkosaan sendiri dilakukan di sini atau tadi di dalam rumah? Berarti di sini hanya penganiayaan. Penusukan. Penganiayaan juga di sana dilakukan. Setelah dilakukan penganiayaan kembali, baru dibuang, Pak. Ya, dibuangnya di titiknya di sebelah mana, Pak? Lebih 10 meter dari sini kita turun. 10 meter dari sini, boleh, Pak. Ini kondisinya cukup licin pemirsa dan cukup terjal. Jaraknya cukup dekat, kurang lebih 10 meter ya Pak ya? Ya. 10 meter. Ini sebenarnya semak-semak itu kemarin lumayan agak tinggi ya, karena tadi ada rekonstruksi dan sebagainya. Jadi dibersihkan, Pak? Bukan dibersihkan, ya agak sedikit bersih karena diinjak-injak oleh warga yang menonton ya. Nah ini dia TKP terakhir korban dibuang di sini. Sekitar hampir seminggu. Satu minggu lebih jasad Amelia Putri dibiarkan di sini hingga akhirnya warga sekitar menemukan adanya aroma tidak sedap dan langsung melapor ke Polsek Cisauk. Ya betul, di sini saya jelaskan tadinya masih tertutup rapi. Nah, setelah kita buka dan sebagainya, ya benar ada sesosok mayat itu, tangannya terlihat ke belakang, ya. Ada borgolnya gitu, terborgol. Dengan bagian atas ada kerudung warna ungu kalau nggak salah, ya. Ada juga gunting dan pisau menancap di bagian atas tadi, berarti sekitaran muka. Tapi yang menarik menggunakan jas hujan. Apakah pada saat itu untuk interogasi awal kondisi di Cisauk ini memang tengah turun hujan, Pak? Tanggal 8? Tanggal 8 ke sini tuh malam hari dan situasinya hujan gitu. Cuaca hujan. Ini
Inilah detik-detik petugas Subditresmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya amankan pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas amankan 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi berbeda. Ketiga pelaku yakni R ditangkap di rumahnya di kawasan Tegal, Jawa Tengah. Kemudian tersangka AP, anak yang berhadapan dengan hukum, diamankan di Serpong, Tangerang Selatan. Serta tersangka berinisial IF ditangkap di Kabupaten Bogor. Ketiganya langsung digelandang petugas ke Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, usai Polsek Cisauk ini menemukan jasad Amelia Putri, kasusnya langsung dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan sudah bersama saya Kanit 4 Resmob Polda Metro Jaya AKP Charles. Dan Charles, pada saat langsung mendapatkan limpahan kasus dari pembunuhan Amelia Putri, lantas untuk pengungkapan dari kasus ini siapa pelakunya, ini prosesnya seperti apa Bang Charles? Jadi setelah kami dari Subditresmob Polda Metro Jaya mendapatkan informasi awal terkait penemuan mayat, kita melakukan pendalaman dan analisa, akhirnya kita mendapatkan temuan terkait profil pelaku yang melakukan pembunuhan. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka, diantaranya 1 orang tersangka adalah anak yang berhadapan hukum atau masih berada di bawah umur. Saya menangkap kesan kuat bahwa para pelaku ini memang sudah terorganisasi dengan baik. Jadi ketika saya menggunakan kata terorganisasi, jangan kita bayangkan bahwa ini kejahatan yang bersangkut paut dengan kejahatan keuangan, bisnis dan seterusnya, tidak. Tetapi terorganisasi dalam pengertian bagaimana sejumlah orang melakukan koordinasi, melakukan sinkronisasi untuk melaksanakan sebuah aksi kejahatan tertentu. Karena ini saya anggap merupakan sebuah kejahatan berencana atau pembunuhan berencana, maka pada dasarnya ada 4+1 unsur yang eksis di kepala para pelaku. Pertama, target, bahwa para pelaku sudah menentukan hanya orang yang satu itu, bukan yang lain yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Targetnya definitif, spesifik sekali. Yang kedua, insentif, artinya para pelaku sudah menimbang-nimbang insentif macam apa yang akan mereka peroleh dengan aksi kejahatan jenis yang satu ini. Misalnya dengan melakukan pembunuhan, mereka akan dapat insentif apa? Entah dapat uang, entah dapat popularitas, entah dapat kelegaan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga yaitu sumber daya. Instrumen kejahatan apa yang akan kita pakai untuk melancarkan aksi ini hingga tuntas? Waktunya jam berapa? Tempatnya di mana? Siapa saja orang yang bisa kita libatkan untuk memastikan bahwa operasi kejahatan ini berlangsung hingga tuntas. Kemudian kita memakai alat apa ya? Alat bantu apa? Pisau kah? Borgol kah? Senjata tumpul kah? Atau lain-lain. Unsur yang keempat harus ditimbangkan adalah risiko. Artinya para pelaku sudah menimbang-nimbang, kita akan berhadapan dengan risiko hukum loh. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana? Misalnya membuang tubuh korban, berarti menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, merusak CCTV, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena pelakunya lebih dari satu, maka 4 unsur tadi, yaitu target, insentif, sumber daya, dan risiko, ditambah dengan 1 unsur lagi, yaitu sinkronisasi. Bahwa 4 unsur yang saya sebut tadi dicocokkan satu sama lain antara para pelaku. Kalau 4+1 unsur ini bisa dipastikan tersedia di kepala para pelaku sebelum melancarkan aksi kejahatan, dan ketersediaan itu sifatnya kumulatif, artinya keseluruhan, maka sudah bagi pihak kepolisian untuk menggunakan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340, dan itu memang merupakan pasal dengan sanksi yang terberat, yaitu bisa sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Peran dari masing-masing pelaku bisa diceritakan nggak Bang Charles? Peran utama atau peran vitalnya sebenarnya adalah tersangka inisial R yang punya rencana, kemudian mengajak 2 rekan lainnya untuk melakukan tindakan pembunuhan. Kemudian tindakan tersebut direncanakan setelah mempersiapkan alat, mereka melakukan komunikasi
dengan korban sehingga korban bisa datang ke TKP dan melakukan aksinya. Untuk motifnya sendiri, ini kan pasti ada motif sebelum mereka melakukan eksekusi pembunuhan. Motifnya sebenarnya didasari apa? Untuk motif dari para tersangka mungkin berawal dari sakit hati karena salah satu tersangka inisial R mempunyai utang. Kemudian korban melakukan penagihan, kemudian tersangka tersinggung dan merencanakan pembunuhan. Selain itu mungkin ada motif ekonomi juga dari tersangka dengan mengambil motor dan handphone milik korban. Ada dua motif yang berkelebat di kepala pelaku kejahatan secara umum. Satu, motif instrumental. Kalau kita bicara motif instrumental, artinya bagaimana seorang pelaku kejahatan sudah membayangkan dia akan memperoleh manfaat instrumental tertentu dari aksi kejahatan yang akan dia lakukan. Misalnya popularitas, menutupi kejahatan yang lain, mendapatkan keuntungan secara finansial dan sejenisnya. Atau motif yang kedua, yaitu motif emosional. Bagaimana seseorang menjadikan aksi kejahatan itu sebagai sebuah cara untuk mengekspresikan perasaan negatif yang ada di dalam hatinya. Kalau kemudian ada seseorang yang seolah tidak cukup dengan melakukan kekerasan biasa terhadap korban, tidak cukup hanya dengan menganiaya korban, tidak cukup hanya membuat korban cacat misalnya, tidak cukup membuat korban mengalami luka parah, tapi sungguh-sungguh korban ingin dicabut nyawanya, maka kita bisa bayangkan luapan emosi sebesar apa gerangan yang ada pada diri pelaku. Semakin berat manifestasi perilaku kekerasan itu, boleh jadi itu merupakan cerminan betapa besarnya, betapa kentalnya luapan perasaan negatif yang ada pada diri si pelaku. Jadi setelah diruda paksa atau diperkosa, dibunuh, kemudian harta dari korban ini diambil oleh pelaku dari korban. Untuk penangkapan para pelaku ini kan pelaku utama sudah tidak ada di rumah, sudah tidak ada di Cisauk. Nah, ini penangkapannya seperti apa? Setelah kita lakukan pendalaman dan analisa, kita mengetahui keberadaan dari 3 orang tersangka dan kita lakukan penangkapan di 3 lokasi yang berbeda. Untuk barang bukti yang sudah disita oleh polisi ini apa saja? Sudah kita lakukan penyitaan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, kemudian motor milik korban yang sudah dibawa oleh salah satu tersangka, yaitu tersangka R. Motornya dibawa berarti? Dibawa ke Tegal. Oke, lalu untuk ponselnya sendiri? Ponsel yang dilakukan pencarian. Masih dilakukan pencarian. Barang bukti yang berupa pisau dan juga gunting yang sudah disiapkan pelaku, apakah sudah terang-terangan disiapkan, lalu disembunyikannya di sebelah mana Pak? Kalau misalkan kita melihat eksekusinya kan ada di samping ya. Untuk alat-alat tersebut disembunyikan karena korban datang ke situ masih sempat ada komunikasi dengan para tersangka dan korban tidak menyadari bahwa akan dibunuh. Setelah dibekap, kemudian para tersangka mengeluarkan. Berarti pada saat datang korban ini sempat berbincang-bincang dengan para pelaku. Eksekusi pembunuhan dari Amelia Putri terbilang cukup sadis, apalagi mengingat umur mereka juga masih muda. Nah, mereka ini ketiga pelaku ini dikenakan pasal berapa dan hukumannya kira-kira berapa tahun Pak minimal dan maksimalnya? Untuk yang kita tersangkakan terhadap 3 orang tersangka ini, yang pertama adalah pasal pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang disertai atau didahului suatu tindak pidana ya, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa, untuk rumah dari pelaku saya gambarkan ini memang dekat dengan perumahan warga. Sebelah kirinya ada 2 rumah dan sebelah depannya juga terdapat rumah. Namun yang menarik ini adalah tak jauh di depan sebelah kanan rumah dari pelakunya ada bengkel apar. Nah, yang menarik dari tempat pembuangan jasad korban cukup dekat, kurang lebih 10 meter. Kita akan coba bertanya apakah dari pemilik bengkel apar ini mencium sesuatu ataupun mendengar sesuatu pada saat kejadian. Kita akan coba berbincang. Bapak,
memang tinggal di sini? Nah, saya tinggal di situ rumah saya. Oh, pas di sebelah rumah pelaku. Rumah pelaku. Oke, Pak Mariadi, pada saat kejadian, apakah mendengar sesuatu Pak, berisik-berisik? Waktu itu saya kerja pulang malam jam 2, tapi nggak dengar suara apa sih. Setelah kejadian, para pelaku ini membuang jasad korban di kebun ya, kurang lebih 10 sampai 12 meter dari sini. Nah, Mencium sesuatu tidak Pak? pas 3 hari 4 hari baru mencium. 3 hari 4 hari Baru mencium bau nggak sedap ya. Ya. Ibu saya nyuruh carilah ini bau apa gitu. Akhirnya dicarilah sama adik ipar saya sama saya. Oke. Ketemu di belakang sana. Pak Mariadi yang menemukannya? Iya, sama adik ipar. Pada saat menemukan itu, apa yang Bapak temukan pertama kali? Kaki. Karena kan yang ini pakai jas hujan warna pink, terus muka itu ditutup pakai dedaunan. Jadi saya nggak berani buka. Hanya semata kaki atau? Oke. Karena kan posisinya mungkin ini ya. Dan kondisinya walaupun hanya melihat telapak kaki, apakah sudah bengkak, membusuk? Sudah membengkak, sudah pada biru telapak kaki. Kalau muka saya nggak berani buka. Tapi ditutup sama spray. Sama spray, bukan sama dedaunan. Sama dedaunan, jadi double. Mungkin biar nggak bawa atau gimana. Dan otomatis Pak Mariadi langsung melapor ke Polsek Cisau. Ke RW. Melapor ke RW terlebih dahulu. Baru ke Polsek. Pak Mariadi kenal dengan korban atau tidak? Kalau sama dia enggak, kalau bapaknya kebetulan bapaknya teman saya SD. Tapi untuk korbannya sendiri yang tewas, Saya nggak kenal. tidak pernah melihat. Kalau melihat sering, karena dulu kan sering kesini. Dulunya sering kesini. Sering kesini, cuma biasanya anak muda nggak pernah permisi juga aja. Yang tinggal di rumah ini siapa saja Pak Mariadi? Saya keluarga si pelaku. Keluarga pelaku. Ibu, bapak, adik, bapak, pelaku, sama si pelaku. adik pelaku, 4 orang. 4 orang. Pelaku ini kan membawa ataupun sudah menyiapkan barang untuk alat penyiksaan pembunuhan, salah satunya borgol. Nah ini saya dapat informasi borgolnya ini didapatkan dari ayahnya. Memang profesi ayahnya dari mana? Di daerah Jakarta. Oke. Itu dari situlah punya ayahnya. Saat ini orang tua pelaku diungsikan kemana Pak? Wah, saya nggak tahu. Kurang tahu ya, tidak ada informasi ya. Kalau nggak ada info, pas dia langsung bilang. Setelah kejadian langsung bilang. Pak Mariadi, kalau misalkan tadi sesuai dengan penyampaian Pak Mariadi hanya mengenal bapak pelaku, lantas pelaku sendiri kurang mengenal gitu. Untuk keseharian dari pelaku ini sebenarnya turut membaur ke sesama anak muda di sini nggak sih? Enggak, dia nggak berbaur, tertutup, pendiam. Sosok yang pendiam. Tapi kan sudah lama tinggal di sini. Sudah lama, 9 atau 10 bulan gitu. Tapi dia nggak pernah main ke tangga atau apa, hanya jengah. Pendiam, anaknya pendiam. Pak Mariadi, benar tidak saya mendapatkan informasi bahwa salah satu anggota keluarga di rumah pelaku ini juga sempat terjadi adanya penyiksaan Pak? Bukan penyiksaan sih, seringnya keributan. Keributan antar misalkan adik kakak gitu ya. Itu sering. Sering bertengkar pelaku dengan adiknya? Sering bertengkar. Sebegitu kencangnya kan sampai tetangga mendengar Pak? Kencang, saya teriak apa gitu, apa dipukul adiknya, saya nggak gitu. Saya nggak mau ikut campur kan gitu. Sering, si pelaku ini emang temperamen. Pada saat disuruh mencari sumber bau dari ibu Pak Mariadi, Pak Mariadi memulainya dari mana? Dari depan rumah sih. Dari depan rumah situ. Boleh ditunjukkan Pak Mariadi? Dari sini berarti baunya sudah tercium menyengat. Sudah tercium menyengat dari sini. Kemudian Bapak mencari sama adik ipar yang turun ke bawah, saya di atas ini. Oh, Bapak hanya dari atas ini saja menelusuri sumber bau. Betul, adik ipar saya turun ke sana. Oh, adik ipar Bapak yang turun ke bawah. Kemudian dia teriak, bang, arah kaki. Oke. Mayat bang. Udah naik ke atas, saya lapor ke dia. Oke. Dari sini berarti semakin kencang aromanya.
Pemirsa, untuk rumah dari pelaku ini memang berada di dekat permukiman warga dan ini adalah salah satu rumah yang benar-benar nempel bersebelahan dengan rumah pelaku. Saya sudah bersama pemilik rumah, Ibu Marsia, ya Ibu ya. Ibu ini sebagai tetangga langsung dari rumah pelaku ini pada saat kejadian malam eksekusi pembunuhan. Ibu mendengar sesuatu tidak, sebuah keributan begitu? Nggak dengar, kan biasanya emang suka ribut aja dia mah. Ibu nggak merhatiin ke sini gitu, nggak sampai ke sini. Tuh, jadi ibu juga kan nggak kepikiran kayak gini. Jadi seperti jadi begini. Oh, jadi berarti ibu menganggap seperti hari biasanya. Iya, gitu aja. Oke. Ibu mencium bau tidak sedap. Nah, ini hari apa, Bu? Kayaknya pas udah 3 hari 4 hari dah kayaknya. 3 hari 4 hari. 3 hari baru bau tuh, baru baunya kayak bau asin gitu ya, kayak bau bangkai ya, masa bau bangkai gitu kan. Terus ke ibu suruh anak ibu yang laki itu bilang, tuh Mariadi lihat tuh kayaknya baunya nggak enak banget nih, lain daripada yang lain bangkai gitu kan. Terus dicari sama dia, nggak ada mah katanya, dia cuma nggak turun kan ke bawah. Pas suami dia pulang jam 5 habis kerja, udah itu suruh cari. Kata dia, di mana sih mah? Enggak, katanya nggak mungkin, bukan di sini katanya gitu. Coba aja lu lihat aja, rasanya nggak enak nih pikiran ibu, begitu aja. Udah gitu, ibu mau dicari sama dia. Terus 2 menit dia kemari ya, nanyakan, benar katanya Bu, katanya Masya Allah kelihatan kakinya. Udah. Tapi sebelumnya kan memang di belakang kebun pernah ada bau bangkai hewan begitu, sebelumnya ada tidak? Sebelumnya enggak ada, nggak pernah. Cuma dugaan ibu itu, dugaan ibu kali itu bangkai hewan gitu kan, tuh nggak hilang-hilang. Terkadang tuh pintu ada lagi gitu, kayak ke bawah angin gitu. Pada saat sudah ditemukan kaki sama menantu ibu berarti ya? Iya menantu. Nah itu lantas ibu seperti apa? Kagetnya iyalah. Kata ibu gini, tuh kan kata ibu apa, lihat dulu gitu kan, nggak percaya aja sih. Kasus pembunuhan Amelia Putri oleh mantan pacarnya Rafli Ramana Putra dipicu oleh sakit hati Rafli setelah ditagih hutang melalui status WhatsApp. Rafli yang kesal meminta korban untuk datang ke rumahnya dan berjanji membayar hutangnya sebesar 1,1 juta rupiah. 1 jam sebelum korban datang, Rafli sudah menyiapkan borgol, gunting, dan pisau yang akan digunakan untuk menyekap dan membunuh korban. Selain itu, Rafli juga meminta bantuan 2 orang temannya, AP dan IF. Namun ketika korban tiba, bukannya membayar hutang, Rafli justru memiting leher dan membekap mulut korban dengan kedua tangan, serta menjatuhkannya ke tanah. Dibantu AP dan IF, kedua tangan korban diborgol, lalu dibawa ke samping teras rumah. Dalam kondisi terborgol, korban diperkosa oleh ketiga pelaku secara bergiliran. Setelah diperkosa, Rafli pun mencekik dan memindahkan tubuh korban yang masih terborgol ke lahan kosong berjarak 30 meter dari rumahnya. Pelaku IF kemudian menusuk leher dan pipi korban, serta memukul dada korban dengan batu sebanyak 3 kali. Untuk menyembunyikan hasil kejahatan, ketiga pelaku menutupi tubuh korban dengan tanaman yang ada di sekitar lokasi agar tidak diketahui masyarakat sekitar. Kemudian para pelaku meninggalkan lokasi pembunuhan dan mengambil harta milik korban berupa telepon seluler dan sepeda motor. Di mata keluarga, Amelia Putri dikenal sebagai anak yang baik dan cukup manja. Tawa riangnya membuat keluarga dan teman sepermainan di rumah merasa sangat kehilangan. Saat tim iNews File tiba di rumah duka, suasana haru masih sangat terasa. Pemirsa, rumah di belakang saya yang berpagar warna hitam adalah rumah dari Amelia Putri, di mana Amelia Putri merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan
yang terjadi dan jenazahnya dibuang di sebuah kebun. Saya sudah dengan kakak dari Amelia Putri, yaitu Mas Bayu. Selamat siang, Mas Bayu. Turut berduka cita atas kepergiannya Mbak Amelia Putri. Mas Bayu, untuk saat ini kondisi orang tua dari Amelia Putri, orang tua dari Mas Bayu sendiri, bagaimana kondisinya? Kondisinya masih shock, tapi masih udah ikhlas lah sekarang mah. Udah anaknya udah ketemu kemarin ya, masih dah kemarin. Atas untuk jenazah dari Amelia Putri, adiknya Mas Bayu, dimakamkannya dekat sini atau jauh? Iya, dekat sini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di TPU Suradita Kabupaten Tangerang, Banten, di mana jasad dari Amelia Putri dimakamkan. Dan saya ditemani oleh kakak kandung dari Amelia Putri, Mas Bayu, didampingi sahabat kecil dari korban. Almarhumah ini sosok seperti apa sih kesehariannya? Kayaknya sih sering anaknya baik, sama teman-temannya juga baik, sama teman-teman kerja, sama teman rumah, anaknya baik. Sekarang saya mau bertanya kepada teman masa kecilnya Mas Putra. Mas Putra, kalau misalkan dari sudut pandang seorang sahabat yang terdekat dari Putri, sosok Putri itu seperti apa sih kalau dari sisi Mas Putra? Dia tuh orangnya ceria, terus baik sama teman, suka dia benar-benar ceria lah, orang yang benar-benar kayak humble juga, sopan juga kalau sama yang tua dia. Pada saat almarhumah hilang, ini tepatnya tanggal berapa sih? Itu di tanggal 7, benar-benar di tanggal 7. Tanggal 7? Ya. Boleh diceritakan Mas Putra, bagaimana pada saat keluarga tidak mendapatkan kabar dari Putri, terus apa yang dilakukan pihak keluarga dan teman-teman? Mungkin bisa cerita. Ya, jadi yang dilakukan pihak keluarga yang pertama tuh orang tuanya ngechat saya, nanya keberadaan Putri di mana, tempat kerjanya dia ini, datang ke rumah nanyain Putri karena Putri tuh udah nggak ada kabar dan dia kerja juga alfa, jadi dianggap nggak, benar-benar nggak ada kabar lah gitu. Terus saya dan teman-teman saya tuh langsung ngecek lewat dari iCloud-nya dia. Terus saat saya lacak, semuanya sudah diubah. Dari kata sandi udah diubah, dari nomor telepon sudah diubah semuanya. Jadi nggak bisa ngeliat lokasinya dia tuh terakhir di mana. Ya, terakhir di mana. Kita kan dapat infonya dari Putri itu dia mau ke Curug sama ke Ancol. Katanya 2 hari. Coba kita tunggu 2 hari, ternyata nggak ada kabar. Baru kita ke polisi tanggal 10-an lah. Tapi apakah pada saat pengecekan itu benar Putri yang mengirimkan pesan teks kepada orang tuanya, atau ada sesuatu kejanggalan tidak pada saat membaca pesan tersebut? Ada sih, dari ketikannya si Putri sama orang tuanya tuh udah beda banget. Dia ngasih kabarnya tuh udah beda banget dari ketikannya juga. Mas Bayu, hari ini yang tadi ada rekonstruksi dari pihak keluarga, ada yang datang tidak Mas? Saya ada yang datang, ada juga Om sama Bule datang juga. Pada saat melihat pelaku, apa yang ada di pikiran Mas Bayu, terbesit apa gitu? Kesal tidak? Kesal sih, jangan pengen mukul aja saya. Pada saat kejadian begitu, ada feeling tidak dari pihak keluarga, khususnya Mas Bayu? Kalau saya sih nggak ada, soalnya kan dia pamitnya cuma mau main. Pamitnya mau main? Iya itu. Kita nggak tahu ternyata yang ngirim chat buat pamit main itu bukan
bukan putrinya. Putri sendiri. Tapi sosok pelaku Mas Bayu kenal? Enggak, cuma pernah ketemu sekali aja. Cuma pernah ketemu sekali. Soal berdasarkan informasi dari pihak polisi sempat menjalin asmara. Berarti tidak pernah dibawa ke rumah memperkenalkan secara resmi begitu ya? Bahwa itu adalah pacarnya begitu. Kalau belum rumah pernah, tapi kalau ketemu saya enggak cuma sekali. Belum pernah ketemu, hanya sekali pada saat itu. Untuk Mas Bayu ataupun Mas Putra dan Mas Dia, kalau misalkan permasalahan utang piutang ini sebenarnya dari pihak keluarga tahu nggak sih pelaku ini berhutang sama Putri? Tahu, kalau dari keluarga tahu. Tahu. Tapi untuk nominalnya? Kalau saya kurang tahu, teman saya mungkin lebih tahu. Ya, waktu dulu Putri pernah cerita sama saya soal utang-utang si pelaku ini. Dia tuh minjem, pokoknya udah banyak lah minjemnya, sekitar 50, 60, 70 hari sekitar lah. Terus yang disebar di media itu kan 1,1. Itu 1,1 itu baru cicilan. Saya mau konfirmasi ulang untuk totalnya berapa? 70-an sekitar lah segitu. Pelaku ini memiliki utang kepada korban dan enggan untuk mengembalikan, makanya nyawa Putri dihilangkan. Iya. Kejam sekali. Tapi kalau misalkan dari nominalnya sendiri cukup besar, Putri sempat cerita ke Mas Putra, uang sebanyak itu untuk apa dari pelaku? Dia tuh pernah minjem buat judi online. Tapi kalau dari sisi keluarga mengetahui jasad perempuan terborgol di kebun itu adalah sosok Amelia Putri, ini informasinya tahu dari mana? Tahu dari pihak keluarga, dapatnya dari WA. Yang WA itu ibu tirinya pelaku. Kemudian Mas buat tahu, dikasih tahu, kan ibu histeris, langsung panggil saya buat cek ke TKP, buat mastiin dia ini adik saya apa bukan. WA dari ibu tiri pelaku ini WA berupa apa? Berupa pemberitahuan itu adalah sosok Amelia Putri atau ditemukan jenazah wanita di belakang kontrakan. Dari sisi keluarga, apa harapan dari para pelaku yang sudah ditangkap ini, Mas Bayu? Harapannya sih dihukum mati, dihukum seberat-beratnya, yang paling berat yang hukuman mati. Maksudnya kalau cuma hukuman 20 tahun atau seumur hidup itu kayak masih terlalu enteng. Terlalu ringan ya, kalau dari sudut pandang keluarga. Masalah nyawa harus balas nyawa. Satu nyawa harus melayang sia-sia karena gagal mengendalikan emosi gara-gara ditagih utang. Kasus pembunuhan Putri bukan sekedar tentang utang, tapi tentang luka hati yang berubah menjadi amarah mematikan. Semoga keadilan ditegakkan dan kejadian tragis ini menjadi peringatan bahwa seberat apapun masalah, kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar. Karena di balik setiap pertikaian ada keluarga yang kehilangan, ada masa depan yang hancur. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.